Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dalam pembahasan terkait dengan kriteria tes yang baik, salah satunya yaitu validitas. Untuk penjelasannya yang lebih lanjut silahkan buka lagi video saya sebelumnya yang sudah menjelaskan tentang apa itu validitas dan kriteria tes yang baik. Baik, untuk kali ini saya ingin menjelaskan bagaimana caranya menghitung validitas item atau validitas butir soal menggunakan persamaan korelasi produk momen angka kasar. Ya, korelasi. Kalau kemarin pada video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai perhitungan korelasi produk momen angka kasar untuk menghitung validitas tes, ya. X-nya itu kemarin adalah skor tes total untuk soal tes yang sedang dikembangkan, sedangkan Y adalah skor tes dari soal yang sudah terstandar. Sementara kalau dalam pembahasan kita kali ini nanti kita akan gunakan X, yaitu skor setiap item atau butir soal ini, ya. Kemudian Y-nya adalah skor total. Oke, untuk simulasi hari ini saya sudah membuat data. Nah, nanti untuk latihan Anda silahkan nanti download filenya. Saya akan letakkan linknya di bagian deskripsi dari video ini, ya. Nanti silahkan Anda download dan bisa digunakan untuk latihan. Kalau Anda ingin mengukur atau membuat analisis butir soal, yaitu validitas item yang beneran di kehidupan nyata, maka skor-skor ini nanti harus Anda peroleh dari pengukuran di lapangan. Jadi soal tesnya sudah diteskan kepada peserta didik, kemudian Anda mendapatkan skornya. Untuk sementara ini saya gunakan data buatan saja. Baik, saya menggunakan 10 testi, yaitu peserta didik jumlahnya 10, mulai dado sampai cecep, sama dengan data yang kemarin kita gunakan. Kemudian skornya kita sudah buat untuk 10 butir soal, ya. Ke bawah ini adalah nama, sementara ke kanan ini adalah skor per butir. Nah, nanti tinggal Anda buka saja filenya. Kemudian skor totalnya ini diperoleh dengan cara sum, ya, untuk per butirnya. Jadi ada skor total per butir, ada juga skor total untuk per siswa. Nah, ini yang ini per siswa, per butir, yang ini per siswa. Saya ulangi sekali lagi, ya. Baik, bagaimana caranya? Misalnya kita ingin menghitung validitas butir keempat, ya. Ingat rumusnya RXY yang ini, ya, sama dengan N sigma XY dikurangi dengan dalam kurung sigma X dikalikan sigma Y sama dibagi dengan akar dari N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat dalam tutup kurung kurawal dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Ingat sekali lagi, sigma Y kuadrat beda dengan sigma Y yang dikuadratkan. Nanti kita akan lihat. Di sini saya sudah menghitung validitas butir untuk butir keempat, gitu, ya. Contohnya ini. Nah, untuk mempermudah, nanti saya juga akan menggunakan perbandingan fungsi Corel dan juga Pearson, sama seperti video saya kemarin, untuk membandingkan apakah rumus yang sudah saya gunakan itu tepat atau tidak, begitu, ya. Kita akan langsung saja kita taruh di sini, ini biar lebih mudah. Nanti kita akan coba untuk butir ke misalnya ketiga, misalnya butir keempat saja biar nanti kita gampang ceknya, ya. Berarti kita buat dulu untuk nama, kita copy saja dari sini biar lebih mudah. Oke. Nah, nama, skor total. Nah, kemudian namanya ini juga sama.
misalnya X-nya sekarang kita ingin menggunakan butir keempat ya, berarti tinggal copy dari sini, atau misalnya kita akan gunakan butir ketiga. Saya ingin latihan dengan butir ketiga, saya copy dari atas, Ctrl C, Ctrl V. Nah, seperti ini. Kemudian skor totalnya ini kita ambil dari skor total yang ini, yang menurun atau yang vertikal ini. Oke, kita copy mulai dari dodo sama dengan jab-jab. Kita Ctrl C, kita Ctrl V di sini. Begitu. Kemudian X kuadratnya. Nah, X kuadrat ini kita peroleh dengan cara sama dengan kita klik sel X, kemudian dipangkatkan 2 seperti ini ya. Kemudian kita tarik saja ke bawah biar mudah. Nah, kemudian Y-nya juga sama. Ini untuk sel Y, kita pangkatkan 2. Nah, ya, sama. Kemudian XY sama dengan X untuk per butirnya kita kalikan dengan Y, yaitu skor total per butir, per siswa, maaf. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita jumlahkan untuk masing-masing. Nah, seperti ini. Ini sama dengan sum. Kita mulai dari sini. Oke. Nah, kita tarik saja ya dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Kita tulis kita border biar lebih rapi. Nah, pertama-tama kita akan lihat di sini ya. Ini sudah ada contohnya, sudah saya berikan. Oke, N-nya itu adalah 10. Kemudian dikali dengan G32. G32 itu adalah sigma X dikalikan Y. Kita coba lihat ke bawah. Oke, yang ini ya. Jadi dikalikan sigma XY dikurangi dengan sigma X. Sigma X itu yang ini 5. Kemudian dikalikan dengan sigma Y. Jadi ini fungsinya nanti 10 dikalikan G32 dulu dikurangi dengan ini. Bisa juga ini menggunakan tanda kurung, boleh, sama saja. Misalnya ini kita tambah tanda kurung. Nah, itu juga sama saja seperti ini ya. Kemudian dibagi dengan dalam kurung SQRT. Ingat, SQRT adalah square root atau akar. Dalam kurung ada 3, 10 dikalikan dengan E32. E32 itu adalah yang ini, sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat. Nah, ini 5 ya. Bukan yang ini dikuadratkan, melainkan yang ini ditotal. Kemudian dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Sigma X yang dikuadratkan itu adalah yang ini. Kemudian dikalikan dengan N 10 kali sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu 482 ini, 432 maaf, dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Sigma Y yang dikuadratkan. Berarti yang ini ya. Sigma Y 64 kemudian dikuadratkan. Oke, kita coba saja langsung. Nah, kita gunakan fungsi Corel dulu untuk mempermudah ya. Jadi nanti sebagai acuan kita apakah perhitungan kita sudah tepat atau belum. Ini RXY. Nah, sama dengan, ingat tulis Pearson dalam kurung apa yang kita bandingkan X terhadap Y, maka X dulu. Kita pilih X, kemudian titik koma Y kita pilih. Drop. Nah, seperti ini. Oke, 0,05. Kalau untuk
Corel kita coba. Sama X titik koma Y tutup kurung. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan rumus korelasi produk momen angka kasar dalam kurung ya 10 menyatakan N dikalikan dengan sigma XY. Sigma XY itu yang mana? Sigma XY yang 51 ini dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Sigma X yang ini dikali sigma Y. Oke. Kemudian dibagi dengan buka kurung. Ini menandakan bahwa yang dihitung nanti adalah keseluruhan yang bawah di bawah, sebagai penyebut ya. SQRT. SQRT itu adalah square root atau akar. Dalam kurung 3 kali. Oke, kemudian N-nya adalah 10. Nah, dikali dengan sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu yang mana? Yang ini. Jangan terbalik antara sigma X yang dikuadratkan. Oke. Dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Nah, ini baru ya. Sigma X itu adalah 8 dikuadratkan. Seperti ini. Kemudian dikali dengan dalam kurung sama 10 N dikali dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat itu adalah 479 dikurangi dengan dalam kurung sigma Y yang dikuadratkan 63 yang dikuadratkan. Oke. Nah, kurungnya sudah sama atau belum? Kita hitung. Kita coba saja. Oke, berarti ini ada yang kurang. Oh, sudah pas. Ya. Jadi hasilnya adalah 0,05235 atau mungkin kita bisa bulatkan menjadi 0,05. Nah, ada tambahan bahwa untuk perhitungan validitas maka kita kategorikan kalau hasil perhitungannya itu kurang dari 0,4 atau kurang dari 0,6. Beberapa sumber menyatakan bahwa kalau nilainya itu kurang dari 0,4 maka dikatakan bahwa soal atau butir tersebut tidak valid. Maka sebaiknya kita lihat lagi konstruksi soalnya. Kalau memang soal itu terlalu jauh dari kata baik, lebih baik dihapus atau dibuang, atau juga bisa direvisi. Jadi validitas ini sebenarnya merupakan perhitungan validitas empiris ini sebenarnya merupakan salah satu alasan soal atau butir soal itu diterima atau tidak untuk digunakan. Tapi kembali lagi, misalnya butir soal nanti kok tidak valid tapi ternyata soalnya dianggap bagus atau mungkin terlalu sulit sehingga banyak siswa yang tidak bisa menjawab. Nah, kita harus bisa memberikan alasan yang tepat untuk membuat soal tersebut bisa tetap digunakan. Artinya, walaupun perhitungan validitas ini nanti kok hasilnya kurang baik ya, di bawah 0,4 misalnya, maka masih bisa kita gunakan asal kita memiliki alasan yang tepat. Sebenarnya perhitungan validitas ini kan perhitungan secara statistik, asumsi secara statistik. Kalau kita memang memiliki alasan atau reason yang lebih kuat, maka soal tersebut sebenarnya masih bisa digunakan sepanjang memang memiliki alasan yang baik. Begitu untuk penjelasan terkait dengan validitas item untuk hari ini. Silahkan untuk mengerjakan tugasnya ya, jangan lupa. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.